Saudara, kita masih akan mempelajari apa hubungannya up in out dengan misi Bapa. Nah, saudara, kemarin khotbah hari Minggu kita mendengarkan bagaimana topiknya adalah melanjutkan misi Bapa. Nah, apa itu misi Bapa? Kita ulangi lagi, misi Bapa adalah untuk menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Saudara masih ingat, saudara, mestinya misi Bapa ini dikerjakan oleh Adam. Tapi Adam gagal. Next kita lihat. Nah, misi Bapa yang gagal dilakukan oleh Adam, itu dilanjutkan oleh Adam yang kedua, atau Adam yang terakhir. Siapa Adam yang terakhir? Kristus bersama dengan tubuhnya, bersama dengan kita. Itu yang akan melanjutkan misi Bapa. Ya, kenapa? Ya, karena Adam yang pertama gagal, saudara. Adam yang pertama itu berbuat dosa. Next. Maka, saudara, Yesus harus menebus dosa Adam pertama dan keturunannya. Dan membentuk tubuh Kristus sehingga Adam yang kedua atau Adam yang terakhir dapat melanjutkan misi Bapa. Nah, inilah yang kita bisa lihat di dalam seluruh kitab Roma. Nah, kita sering baca kitab Roma, kita nggak nangkep, saudara. Sebenarnya intinya apa? Roma 1-11 itu adalah berbicara tentang Kristus menebus dosa Adam yang pertama dan keturunannya. Kalau saudara baca di Roma 5, dikatakan oleh karena dosa satu orang, yaitu Adam, maka dosa menjalar ke seluruh dunia ini, sehingga semuanya binasa di dalam Adam yang pertama ini. Tapi karena ketaatan satu orang, siapa? Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu Kristus. Maka semua diselamatkan, saudara. Jadi, Roma 1 sampai Roma 11 adalah rencana penebusan Kristus. Terhadap siapa? Dosa Adam pertama dan keturunannya, saudara. Nah, setelah itu, apa, saudara? Nah, tidak berhenti sampai Roma 11. Makanya Paulus menceritakan tentang saudara, Roma 12 sampai Roma 16. Nah, apa itu Roma 12 sampai Roma 16? Itulah rencana Tuhan membentuk tubuh Kristus sehingga Adam yang kedua atau yang terakhir bersama tubuhnya dapat melanjutkan misi Bapa. Nah, makanya saudara, Tuhan bukakan kita selama pandemi ini Roma 12 mulai ayat 1. Kalau saudara baca Roma 12 ayat 1 sampai pasal 16, itu bicara tentang bagaimana secara praktis kita bisa hidup di dalam tubuh Kristus dan melaksanakan misi Bapa. Karena kita, saudaraku, adalah bagian, kita adalah anggota tubuhnya Kristus, Adam yang kedua, Adam yang terakhir itu. Dan bersama dengan Kristus kita bisa melaksanakan misi Bapa di dunia ini. Nah, karena itu kita mau lihat hari ini, saudara, Roma 12. Kita mulai dengan ayat yang pertama tentunya. Tapi sebelumnya, saudara, nah, kita mau bertanya dulu pertanyaan ini. Jadi, bagaimana kita melaksanakan misi Bapa? Next. Nah, saudara, untuk melaksanakan misi Bapa harus dimulai dari saya. Masih ingat, saudara? Dimulai dari saya. Tapi nggak cukup dimulai dari saya. Melalui komunitas tubuh Kristus yang terdekat, yang terlihat, atau yang disebut kompak. Kompak adalah unit komunitas tubuh Kristus yang terkecil. Kita harus mulai dengan mana, saudara? Dengan komsel terlalu besar. Mulai dengan unit
ya komunitas tubuh Kristus yang terkecil yang disebut kompak. Nah, kompak saudara itu adalah ya kita bersekutu dengan bagian dari tubuh Kristus yang terdekat, saudara. Ya, yang terdekat atau yang terlihat. 1 Yohanes 3 menjelaskan tentang saudara yang terlihat atau yang kelihatan. Dia bilang gini, saudara. Kalau kamu mengasihi, ya, kau mengatakan kau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi engkau membenci saudaramu yang kelihatan, engkau adalah seorang pendusta. Ya, saudara-saudara, artinya gini, kalau kita nggak bisa mengasihi saudara yang terlihat, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak terlihat? Nah, yang tidak terlihat itu Tuhan. Nah, lalu kata terlihat di sini di dalam bahasa aslinya, saudara, dia menggunakan tense, ya, waktu, ya, apa artinya? Yang terlihat di sini artinya yang pernah dilihat dan terus-menerus masih dilihat sampai hari ini. Nah, itu artinya, saudara yang kita sering lihat, kita sering ya ketemu. Jadi apa itu, saudara? Ya, anggota keluarga kita. Itu tiap hari kita lihat. Nah, itu dulu. Kita harus saling mengasihi dengan saudara kita yang terlihat. Ya, kalau itu aja kita nggak bisa, saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat itu Tuhan. Ya, juga yang tidak terlihat itu anggota tubuh yang lebih luas. Ya, saudara. Yang kelihatan dulu, yang tiap hari kita lihat. Itu kita mesti kasihi, saudara. Kita prakteknya dari komunitas tubuh Kristus yang terdekat, yang terlihat. Nah, itulah kompak, saudara. Ya, saya ilustrasikan supaya kita lebih mudah mengerti. Ya, kalau tangan kita lihat itu adalah komsel. Nah, kompak itu seumpama jari-jari kita, saudara. Nah, jari kita terdiri dari 2-3 ruas, betul? Kalau jempol 2 ruas, telunjuk 3, ya. Kita lihat apalagi jari manis 3, jari tengah 3, jari kelingking 3. Nah, bukankah ini, saudaraku, mirip seperti komsel, saudaraku? Ya, komsel terdiri dari kumpulan kompak-kompak. Nah, kompak itu dia bersekutu dengan saudara-saudara yang terdekat, yang terlihat, ya, yang sering ketemu, saudara. Makanya kita ya mesti sering ketemu, ya, kompak-kompak itu. Di situ kita mulai mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus, saudara. Ya, kalau kita praktek gaya hidup tubuh Kristus dengan kompak itu paling efektif, saudara. Kalau dengan komsel agak susah, saudara. Karena pertama besar sekali, kedua, saudara, agak jarang kita ketemu. Tapi kalau 2-3 orang, dan itu orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang yang terlihat, nah itu gampang mempraktekkannya. Gunakan teknologi. Jadi, saudara, apa yang kita lakukan, saya yakin, saudaraku, itu dari petunjuk Tuhan. Jadi sekali lagi, bagaimana kita melaksanakan misi Bapak dimulai dari saya, melalui komunitas tubuh Kristus yang terdekat, yang terlihat, yang disebut kompak. Ya, saudara. Nah, mari kita, saudaraku, praktekkan tiap hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya kita ulang lagi, kita belajar Roma 12, saudaraku. Ya, kita harus punya gaya hidup tubuh Kristus. Next, ya, kita nggak bisa melakukan misi Bapa kalau kita nggak hidup dalam tubuh Kristus. Ya, karena Adam yang kedua itu, Adam yang terakhir itu bersifat korporat, saudara. Dia punya tubuh, ya, tubuhnya adalah kita. Jadi kita bersama dengan Sang Kepala akan melakukan misi Bapa.
Nah, karena itu, saudara, misi Bapa nggak bisa dilakukan kalau kita nggak bergaya hidup tubuh. Nah, makanya Roma 12 ayat 1, kalau saudara baca sampai pasal 16, itu intinya adalah gaya hidup up, in, dan out. Ya, itu dia, up, in, dan out. Nah, mari kita lihat, saudaraku, bagaimana mempraktekkan gaya hidup up, in, dan out. Tentu mulai dengan Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Next. Yaitu kita mesti praktek up dulu, saudara. Nah, up-nya apa? Coba perhatikan, saudara. Kita mesti tunduk dan bersekutu dengan sang kepala. Kristus adalah sang kepala, Adam yang kedua itu. Kalau kita mau, saudara, melaksanakan misi Bapa, kita harus selalu terkoneksi dengan kepala. Punya hubungan dengan Kristus sang kepala. Pertama, tunduk dulu, saudara. Makanya Roma 12 ayat 1, kita diajarin tunduk kepada sang kepala. Caranya gimana? Ya, melakukan ibadah sejati. Apa itu ibadah sejati? Ya, menundukkan diri kita kepada pemerintahan sang kepala. Kita tundukkan tubuh kita, saudara. Kalau kita tidak tundukkan tubuh kita, nanti kedagingan yang menguasai kita, saudara. Tapi kalau Kristus menguasai tubuh kita melalui Roh Kudus, maka kedagingan kita akan dimatikan. Sehingga kita menghasilkan buah roh. Saudara, jadi tiap hari tundukkan, saudaraku, tubuh kita. Ya, bukan hanya tubuh kita, tapi isinya juga. Nah, isinya tubuh kita tahu ada yang namanya akal budi. Makanya kita juga menyerahkan akal budi kita. Nah, itu ayat 2, saudara. Ya, serahkan juga apa? 3P, masih ingat? Pikiran, perasaan, perilaku kita. Tiap hari kita tundukkan. Ya, tiap hari kita berkata, Tuhan, ini pikiranku, Tuhan. Kuasai sepenuhnya, Tuhan. Biar hari ini hanya pikiran Kristus yang menguasai pikiranku. Bukan pikiran duniawi. Bukan pikiran kedagingan. Bukan pikiran yang jahat. Pikiran yang tidak benar. Pikiran yang berdosa. Tuhan, ampuni Tuhan, selidikilah pikiranku Tuhan. Temukan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau metanoia, bertobat pikiranku Tuhan. Supaya dipenuhi dengan pikiran Kristus. Supaya pikiranku jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi Tuhan, aku makin mempunyai pikiran Kristus sehingga aku diubah tiap hari serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini Tuhan keinginan, ini emosi-emosiku Tuhan. Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Temukan Tuhan. Kalau masih ada Tuhan emosiku yang seringkali terluka, aku masih biarkan bertahun-tahun Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku serahkan emosiku. Aku serahkan Tuhan ruang pikiran bawah sadarku Tuhan. Temukan kalau ada trauma. Temukan Tuhan kalau ada luka-luka Tuhan. Tuhan, temukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan aku disembuhkan hari ini. Kita tiap hari mempersembahkan perasaan, emosi kita. Kita tiap hari mempersembahkan attitude kita, saudara, perilaku kita. Apakah perilaku kita masih ada respon-respon otomatis yang berdosa, saudara. Yang suka nyakitin orang, suka menghakimi orang. Suka, saudaraku, yang melakukan banyak hal yang menyakiti orang. Kita mesti datang serahkan, saudara. Nah inilah, ya saudaraku, Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, setelah kita menundukkan diri kepada sang kepala, apa yang terjadi? Kepala akan saudara mengambil alih. Ya, dia
akan saudaraku terus bersekutu dengan kita, atau kita bersekutu dengan Sang Kepala. Ya, nah tubuh kan gitu saudara, bersekutu dengan kepala 24 jam. Ya, jadi kita nggak boleh berhenti sampai ya kita sudah mempersembahkan tubuh kita, tapi kita mesti bersekutu dengan Sang Kepala 24 jam sehari. Ya kan? Tubuh saya connect sama kepala 24 jam. Kalau enggak, itu namanya piansui. Tubuh saya piansui, saudara. Ya, nah kita makanya mesti berkoram deo. Inilah konsep koram deo. Lanjutkan, bukan hanya waktu pagi-pagi seperti ini. Ya, lanjutkan sepanjang hari itu kita terus bersekutu dengan Sang Kepala. Ya, kita tinggal di hadiratnya, saudara. Waktu bekerja, waktu ke kantor, waktu kita jaga toko, waktu kita kuliah, waktu kita sekolah, waktu ibu-ibu sedang mendidik anaknya di rumah. Ya, saudara, kita terus bersekutu dengan Sang Kepala. Itulah Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, setelah ngapain, saudara? Nah, makanya Roma melanjutkan next, gaya hidup in. Ya, kalau tadi up connect dengan kepala, in-nya connect dengan sesama anggota. Nah, inilah bersekutu. Ya, setiap anggota ya kita bersekutu, dan bukan hanya bersekutu, karena kata bersekutu koinonia, saudara, itu bukan hanya ya kumpul, bukan hanya bertemu. Ya, kalau saudara baca, salah satu arti terpenting dari koinonia adalah saling berkontribusi, saling memberi. Ya, jadi saudara kita harus saling berkontribusi. Ya, berkontribusi apa? Sesuai dengan karunia-karunia yang kita miliki, saudara. Makanya Roma 12 ayat 3 sampai 8 dia mulai membahas tentang apa? Tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus anggotanya itu punya fungsi yang berbeda-beda, punya karunia yang berbeda-beda. Nah, karunia itu harus kita pakai untuk saling berkontribusi, ya, bersekutu, saudara, ya, dengan saling berkontribusi, saling membangun. Itu dia. Makanya, saudara, tiap hari kita mesti saling membangun dengan menggunakan karunia-karunia yang kita punyai. Kalau saudara punya karunia memimpin, memimpinlah di kompak saudara. Jangan sampai biarkan kompak itu nggak ada yang mimpin, nggak tahu mau kemana, saudara. Ya, kalau saudara punya karunia mengajar, ya ngajar di kompak saudara. Punya karunia menasehati, ya mengencourage saudaranya. Punya karunia bernubuat, bernubuatlah. Ya, kita punya karunia, saudara. Tiap orang ya minimal ada 3. Jadi kalau itu semua dipraktekkan, komplit semua karunia, 7 karunia motivasi ini adalah karunia untuk membangun tubuh. Maka tubuhnya, saudaraku, akan terbangun, ya, tersusun rapi, sehat. Sehingga, saudaraku, kalau kita bertumbuh bersama-sama, saling membangun, maka kita makin serupa Kristus. Makin kita serupa Kristus, makin mampu kita melaksanakan misi Bapa. Jadi saudara, mari kita praktek. In-nya itu adalah saling membangun dengan karunia-karunia. Ya, jadi saudara, kita mau sama-sama praktekkan terus. Nah, kalau kita udah connect sama kepala, connect sama sesama, wow, tubuh ini siap melakukan out, saudara. Next. Makanya kemudian saudara, ya, Paulus membahas tentang gaya hidup out. Nah, gaya hidup out itu apa? Ya, kalau istilah yang kita sering dengar namanya amanat agung. Ya, itu sebenarnya sama dengan misi Bapa. Itu yang Adam gagal, saudaraku. Adam gagal melakukan apa, saudara? Misi Bapa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah. Saya tidak tulis yang memperluas di sini.
Ya, menghadirkan kerajaan Allah. Itulah Roma 12 ayat 9 mulai. Kalau saudara baca terus ayat 9 mulai, itu outnya. Menghadirkan kerajaan Allah, saudara. Ya, nah kita lihat bagaimana caranya Pak Edi kita menghadirkan kerajaan Allah. Nah, baca ayat 9 next. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, saudara, perhatikan saudara. Kalau kita mau menghadirkan kerajaan Allah, yang pertama kita mesti hadirkan kasih. Kenapa? Kasih adalah budayanya kerajaan Allah, saudara. Jadi waktu kita hadirkan kasih, maka kerajaan Allah menjadi nyata di ladang misi kita. Semua kita punya ladang misi, saudara. Ibu-ibu ladang misinya apa? Masih ingat? Ibu-ibu ladang misinya adalah anak-anaknya, ya, yang perlu dia injili supaya lahir baru. Anak-anaknya perlu dimuridkan supaya anak-anaknya masuk ke dalam kerajaan Allah, supaya anak-anaknya hidup dalam kerajaan Allah. Nah, caranya bagaimana? Dia mesti menghadirkan kasih di ladang misi itu. Ladang misi seorang pelajar adalah apa? Sekolahnya. Ladang misi seorang mahasiswa adalah apa, saudara? Kampusnya. Ya, seorang bisnismen ladang misinya adalah bisnisnya itu. Seorang profesional ladang misinya adalah tempat praktek dia dalam profesionalismenya. Ya, saudara, kita semua punya ladang misi. Kita mesti nyatakan kasih di situ. Nah, saya kasih contoh supaya lebih real, saudara. Ya, satu hari ada satu anak Tuhan, ya, dia cerita gini, saudara. Ya, dia minta kerjaan, Tuhan kasih saya kerjaan. Akhirnya Tuhan jawab doa dia dikasih kerjaan di sebuah kantor. Maka dia mulai kerja, dia senang sekali, saudara. Tapi nggak lama kemudian, dia mulai stres, saudara. Kenapa? Ternyata bosnya galak sekali. Bosnya itu seorang wanita, saudara, yang sangat, kalau kata-katanya suka nyakitin, saudara. Suka neken, ya, suka bikin hal-hal yang, nggak adil buat dia. Sehingga, saudara, dia luka. Lama-lama dia stres. Dan akhirnya dia mau keluar, saudara. Nah, waktu dia pengen keluar itu, sebelumnya dia mulai sharing ke komselnya, saudara. Dan juga ke bapak rohaninya. Dia tanya, bagaimana ya sikap saya ya? Saya udah nggak kuat, saya lebih baik keluar aja deh. Nah, saudara, bapak rohaninya bersama komselnya, ya, kemudian mendoakan dia, dan mereka dapat hikmat. Mereka tanya dia, ya, kamu waktu minta kerjaan ini, kamu doa nggak? Iya, ini hasil doa. Jadi menurut kamu kerjaan ini siapa yang kasih? Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang kasih, menurut kamu ada misi Tuhan nggak? Kamu disuruh kerja, ya, di perusahaan ini. Iya ya, saya nggak kepikir. Kamu sudah melaksanakan misi Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan ini? Iya, kayaknya belum ya. Saya cuma cari duit. Wah, dia akhirnya tertemplak, saudara. Ya, pantas dia, karena dia cuma cari duit, nggak melaksanakan misi Bapa. Makanya, saudara, ada persoalan, dia cuma mikirin diri sendiri. Akhirnya dia stres sendiri, saudara. Ya, nah, akhirnya mereka doain dia. Nah, waktu mereka doain, saudara, muncullah ayat-ayat ini, saudara. Roma 12 ini. Ya, Tuhan bilang, kalau saudara baca terus Roma 12, ya, ayat 9, di situ dibilang jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita disuruh memberi minum dan makan musuh kita, saudara. Orang yang nyakitin kita, ampunilah mereka. Akhirnya, saudara, dia kena sekali ayat ini.
Dia akhirnya mulai berdoa. Dia bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, ternyata ada misimu Tuhan. Aku ditaruh di sini. Pasti Engkau ingin pakai aku Tuhan. Memenangkan bosku. Menjadi terang dan garam di tempat ini. Tuhan ampuni Tuhan. Aku tidak menyatakan kasih-Mu. Bahkan Tuhan aku begitu gampang mau mundur. Tuhan, tolong Tuhan beri aku hikmat. Aku harus bagaimana. Akhirnya saudara, ayat-ayat ini bunyi sekali. Dia ambil keputusan setelah ngobrol sama komselnya, sama bapak rohaninya. Akhirnya saudara, Tuhan kasih dia hikmat. Nah, lakukan yang baik buat bos kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wah, dia perhatikan bosnya kalau makan itu saudara nggak ada buahnya. Maka dari rumah dia bawain pisang tiap hari. Ya, sebelum makan siang dia masuk ke kamar bosnya, tempat ruang kerjanya, saudara. Dia kasih pisang itu. Ya, bosnya pertama, wah, judes banget, saudara. Tahu judes, jujur tapi pedes. Ya, waduh, dia seringkali nggak tahan sama tindakan bosnya, tapi dia terus lakukan. Dia lakukan kebaikan. Besok dia kasih pisang lagi, saudara. Lusa dia kasih pisang lagi. Terus satu kali, saudara. Ya, bosnya keluar dari ruang kerjanya sambil matanya berkaca-kaca dan meneteskan air mata, saudara. Dan dia bilang begini, saya minta maaf ya. Saya rasa selama ini tindakan saya, ya kata-kata saya telah menyakiti kamu, melukai kamu. Padahal kamu begitu baik buat saya. Maafin saya. Waduh, bosnya dijamah Tuhan, saudara. Dilawat Tuhan. Sejak hari itu, saudara, dia mulai bersaksi ke bosnya. Dia terus bersaksi. Akhirnya, bosnya terima Yesus, saudaraku. Luar biasa. Nah, ini cara menghadirkan kerajaan Allah. Hadirkan kasih. Ya, itu dulu, saudara. Pertama. Nah, kedua, hadirkan apa? Next. Kita lihat, nah kalau saudara baca terus Roma 13 ayat 12 ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, ingat saudara, kita adalah anak-anak terang. Kita hidup dalam kerajaan terang. Ya, karena itu saudara, ya kita harus ya menghadirkan terang. Inilah artinya kita jadi terang dan garam. Hadirkan terang, saudara. Nah, kerajaan gelap akan kalah kalau kita hadirkan terang. Karena kalau terang hadir, kegelapan menyingkir. Ya, nah apa itu, saudaraku? Hidup dalam terang. Ya, hidup dalam kebenaran. Ya, itu sama, saudara. Hidup dalam terang dengan hidup dalam kebenaran itu sama. Ya, jadi kalau saudara mau menghadirkan kerajaan Allah, hadirkan terang atau kebenaran. Next kita lihat. Sebab Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Ya, righteousness, tapi juga saya percaya truth, ya, kebenaran objektif. Ya, kita harus, saudaraku, hidup benar. Waktu kita hidup benar, saudara, wow, sekeliling kita akan dijamah Tuhan. Sekeliling kita akan melihat kehadiran kerajaan Allah, saudara. Ya, hidup dalam kebenaran juga berbicara hidup dalam kejujuran. Ya, terbuka. Hidup dalam terang kan artinya gitu. Terbuka. Ya, kita jujur. Ya, saudara, ada cerita. Ya, satu hari jemaat kita, saudara, jemaat di tempat kita, dia cerita sama saya, Pak Edi, waktu saya dengar khotbah Pak Edi tentang kebenaran,
Hidup dalam kerajaan Allah itu mesti hidup benar, yaitu jujur, Pak Edi. Wah, saya praktekin, Pak. Ya, saya sebenarnya saya seorang yang pekerjaan saya nggak ngerti, Pak Edi. Saya SD aja nggak lulus, Pak Edi. Jadi saya kerjanya jadi kuli. Dia jadi kuli, saudara. Ya, SD aja nggak lulus. Ya, apa yang terjadi, saudara? Waktu dia jadi kuli, dia jadi belajar jujur. Ya, dia jujur, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Satu kali dia ketemu dompet. Di dalam dompet itu ada uangnya, saudara. Nah, dia ingat, saya mesti jujur. Saya dengar khotbah, saya mesti jujur. Nah, dia cari si pemilik dompet, saudara. Ya, lewat KTP-nya dia baca, ketemu, dia kembaliin, saudara. Nah, pemiliknya ini heran. Dia bilang gini, Pak, Bapak ambil aja uangnya. Bapak kan udah anterin capek-capek ke sini. Udah ambil aja. Dia bilang, enggak, saya mesti jujur, Pak. Loh, kok begitu? Katanya, iya, saya ini orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajarin saya jujur. Waduh, kaget, saudara. Pemilik dompet ini tersentuh hatinya. Nah, kedua kali, saudara, dia masih ketemu juga dompet. Kali ini uangnya lebih banyak, saudara. Nah, dia ingat lagi, saya harus jujur. Dia pergi cari pemilik dompet ini, saudara. Dia kembaliin dompetnya. Nah, sama. Pemiliknya ini bilang begini, ambil aja, Pak, uangnya. Enggak, saya mesti jujur, Pak. Loh, kok begitu? Tuhan Yesus ajarin saya. Saya mesti hidup jujur. Waduh, ternyata pemilik dompet ini seorang bos, saudara. Ya, dia tanya, kamu kerja apa? Saya kuli, Pak. Kamu mau nggak kerja sama saya, katanya. Kerja apa, Pak? Jadi penjaga gudang, mau nggak? Ya udah, mau. Dia kerja, saudara. Akhirnya dia jadi kesayangan bosnya. Ya, dia SD aja nggak lulus, saudara. Kemudian dia apa yang terjadi? Dia jujur modalnya, saudara. Tuhan angkat dia, saudara. Dia jadi kepala gudang, saudara. Satu hari dia nyetir mobil. Dan dia parkir persis di depan saya, saudara. Dia buka jendelanya, saudara. Dia bilang gini, Pak Edi, thank you ya sudah ajar saya hidup jujur. Pak Edi, saya sekarang naik mobil, Pak Edi. Wow, saya nangis, saudaraku. Saya hancur hati. Saudara, itulah menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan terang. Menghadirkan kebenaran, kejujuran, hidup benar. Ya, dunia akan mengenal Tuhan kalau kita hadirkan kebenaran itu, saudara. Nah, yang terakhir, Roma 15, setelah dia membahas up, in, kemudian saudara, dia beralih ke out. Ya, kita lihat, saudara, di dalam Roma 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai. Siapa ini? Ya, taruk dari pangkal Isai akan terbit. Inilah Kristus, Adam yang kedua, Adam yang terakhir itu. Ia, siapa? Ia, yaitu Adam yang kedua itu, Kristus, akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Wow, pemerintahan Allah akan datang ke bangsa-bangsa. Kerajaan Allah akan datang ke bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi, saudara, kita harus menghadirkan pemerintahan, kerajaan Allah. Hadirkan di bangsa-bangsa. Jangan berhenti, saudaraku. Hanya di saudaraku, kompak kita, ladang misi kita, tapi kita mau pastikan sampai bangsa-bangsa akan saudaraku dijangkau. Kerajaan Allah hadir di bangsa-bangsa. Injil kerajaan mesti diberitakan menjadi kesaksian kepada bangsa-bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara. Nah, bagaimana menghadirkan
Injil kerajaan di tengah bangsa-bangsa. Nah, mari kita baca ayat yang terakhir, Roma 15, 18-19, saudara. Sebab itu aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, Injil kerajaan, saudara, bukan terdiri dari perkataan. Ya, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa, demonstrasi kuasa. Makanya, saudara, ya, cara kita memperluas kerajaan Allah adalah dengan apa, saudara? Kita menghadirkan kuasa Tuhan, ya, lewat mendoakan orang sakit, ya, usir setan, ya, kita demonstrasikan mujizat, kesembuhan, saudara, pemulihan, ya, di dalam ladang misi kita. Makanya, saudara, kita mesti selalu peka waktu kita bekerja. Ya, nanti Tuhan kirim orang damai. Ya, Tuhan kirim ke tengah-tengah kita. Nah, kita demonstrasikan kuasa Tuhan. Jawab kebutuhan dia. Ya, kalau dia terikat oleh sesuatu, kita lepaskan lewat pelayanan, ya, kuasa. Ya, kalau dia sakit, kita doain supaya ada kesembuhan. Saudara, akan banyak sekali, saudara, mujizat-mujizat terjadi. Nah, inilah rencana Tuhan buat kita, saudara. Jadi kesimpulannya hari ini, kita nggak bisa melaksanakan misi Bapak kalau kita nggak menghidupi up, in, out. Ya, jadi kita mesti tiap hari menghidupi up, in, dan out. Karena out-nya itu adalah, ya, misi Bapak, saudara. Amanat agung. Nah, amanat agung nggak bisa dilakukan kalau kita nggak tiap hari hidup di kompak yang praktek up, in, out. Ya, karena out nggak bisa dipraktekin sendiri, saudara. Ya, out hanya bisa dipraktekkan kalau kita praktekin up dan in. Ya, karena kita bergerak dalam tubuh Kristus. Nah, saudara, mari hari ini saya percaya saudara dapat banyak pencerahan. Nah, mari kita, saudaraku, praktekkan up, in, out sekarang juga. Ya, kita lanjut, ya, kita masuk ke dalam breakout room. Ya, pertama, saudara ingat, ya, kita sama-sama dulu, ya, praktekkan tunduk dan saudara bersekutu dengan kepala. Praktekkan ibadah sejati, ya, semua kita. Ya, kita bersyukur dan kita mulai, ya, saudara, mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, ya, perilaku kita. Kemudian kita mulai sharing, saudara. Ya, sharing apa yang kita dapat lebih dalam lagi hari ini tentang up, in, out. Dan gunakan karunia-karunia kita. Ya, kalau ada yang bisa mengajar, lebih baik dia mengajar. Tapi jangan panjang-panjang. Kita saling sharing. Ya, ada yang bernubuat nanti. Tiba-tiba Tuhan kasih kita, ya, kata-kata hikmat, kata-kata, saudara, pengetahuan, saling membangun kita dalam tubuh. Ya, ada yang Tuhan kasih nanti, saudara, ya, encourager, mengencourage kita. Ada yang, saudaraku, menggembalakan. Dia lebih belas kasihan orangnya. Ya, nah, praktekkan semua karunia-karunia ini. Dan kemudian kita pakai 5 menit, saudara, untuk bahas out-nya. Ya, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di ladang misi kita. Bahas itu, saudara. Ya, dan saling mendoakan supaya nanti waktu kita di kantor, kita menghadirkan kasih, kebenaran, dan kuasa. Ketika kita ada di rumah, ibu-ibu lagi mendidik anak, ya, dia menghadirkan kuasa, kasih, kuasa, dan kebenaran. Ya, kita, saudaraku, saling mendoakan supaya kita semua jadi terang dan garam.
dimanapun kita berada. Menangkan jiwa, muridkan jiwa, saudara. Multiplikasi kompak-kompak. Nah, itulah saudaraku misi Bapak. Nah, saudara bahas ini tiap hari. Ya, silakan saya akan segera menyerahkannya. Ya, saya kira hari ini kita makin jelas up in out itu dan misi Bapak. Oke, saya serahkan ke teman-teman langsung praktek aja lebih seru. Ya, silakan.